Mengapa jin mengganggu manusia? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terkadang gangguan jin kepada manusia disebabkan karena syahwat, hawa nafsu dan rasa cintanya yang mendalami kepada orang yang dirasukinya, sebagaimana yang terjadi pada manusia bahkan kadang-kadang terjadi pernikahan antara manusia dan jin dan dapat pula mereka melahirkan anak. Fenomena ini sudah banyak terjadi. Para ulama pun juga telah berbicara mengenai hal itu, namun mayoritas di antara para ulama menganggap makruh pernikahan yang terjadi antara manusia dan jin. Terkadang gangguan jin juga terjadi karena kebencian dan balas dendam mereka. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sebagian manusia membenci mereka, atau jin-jin tersebut mengira bahwa manusia sengaja menyakiti mereka dengan mengencingi, menyiram air panas, atau membunuh sebagian dari mereka, sekalipun manusia tidak mengetahui hal tersebut. Fenomena seperti inilah yang banyak terjadi, bahkan lebih banyak lagi. Ada juga jin yang bodoh dan suka berbuat zolim, sehingga mereka akan membalas perbuatan manusia dengan balasan yang lebih keras dari yang tidak seharusnya diterimanya. Terkadang mereka menyakiti manusia karena ingin bermain-main dengannya atau berbuat jahat kepadanya, sebagaimana yang terjadi di kalangan manusia. Beliau melanjutkan, jika gangguan jin kepada manusia terjadi karena sebab yang pertama, berarti hal itu merupakan sebuah kekejian yang diharamkan Allah, sebagaimana juga diharamkan kepada manusia, meskipun satu pihak menyukainya. Lalu bagaimana pula kalau salah satu pihak tidak menyukainya? Tentunya hal ini adalah sebuah kekejian dan kezoliman yang nyata. Karena itu, bangsa jin harus diberitahu tentang hal ini, supaya mereka menyadari bahwa hal itu merupakan kekejian yang dilarang dan permusuhan. Supaya hujah atau dakwah juga tersampaikan kepada mereka, agar mereka juga tahu bahwa orang itu menghukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya yang telah diutusnya kepada dua jenis makhluk ini, yaitu manusia dan jin. Lalu bagaimana jika gangguan terjadi karena sebab yang kedua? Jika manusia tidak mengetahuinya, hendaklah mereka memberitahu bangsa jin bahwa orang ini sama sekali tidak tahu. Orang yang tak sengaja melakukan kezoliman, tidak berhak mendapatkan hukuman. Jika orang tersebut melakukan perbuatan itu di rumah atau daerah kekuasaannya, maka dia berhak melakukan di situ apa saja yang diperbolehkan untuknya. Bangsa jin tidak berhak tinggal di daerah kekuasaan manusia tanpa seizin mereka, tetapi tempat bangsa jin adalah tempat-tempat yang tidak dimiliki manusia, seperti tanah-tanah kosong dan bangunan-bangunan yang sudah hancur. Jika jin menzolimi manusia, mereka harus diberitahu hukum Allah dan Rasul-Nya, serta disampaikan hujah kepada mereka, dan diperintahkan melakukan kebaikan serta dicegah dari kemungkaran sebagaimana yang diperlakukan kepada manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul." Quran Surat Al-Isra ayat 15. Allah berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-An'am, 130. Kita bisa meringkas bahwa gangguan jin terhadap manusia terjadi karena 3 sebab. 1. Jin lelaki mencintai seorang perempuan dari golongan manusia atau jin perempuan mencintai seorang lelaki dari golongan manusia. 2. Manusia menzolimi jin, baik dengan menyiramkan air panas menimpanya dari tempat yang tinggi atau yang lainnya. 3. Jin berbuat zolim kepada manusia, seperti ketika ia merasuki manusia tanpa sebab. Merasuki tidak mudah dilakukan oleh jin kecuali jika seorang manusia dalam salah satu keadaan dari 4 keadaan, yaitu kemarahan yang meluap-luap, ketakutan yang sangat, memperturutkan syahwat, dan kelalaian yang melenakan.